Écoute ça, l'enfoiré. Def Killa, Marseille. Tout très. Écoute ça. TPP yang kepanjangannya adalah Tim Penjaringan dan Penjaringan Calon Ketua KONI Provinsi Gorontalo. Dan kebetulan untuk mixer mic saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama saya sendiri, Pak Adipala sebagai ketua tim. Yang kedua Pak Hersota sebagai sekretaris, Pak Dr. Irwan Putuyumo wakil ketua, Pak Hartono, Dr. Hartono Hajarati wakil ketua, dan Pak Aweni Hasan adalah wakil sekretaris dan merangkap anggota semua. Jadi teman-teman sekalian, di dalam persiapan musyawarah ini, dalam mekanismenya memang kita tahu bersama bahwa harus ada TPP, tim penjaringan. Tugas TPP atau tugas dari tim penjaringan dan penjaringan ini adalah yang pertama adalah menyangkut persoalan menerima calon-calon yang berminat sebagai calon kedua. Dan tentunya di dalam persiapan musyawarah yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 nanti, tanggal 17 April, maka kami nyatakan mulai hari ini pukul 18.30 kami buka secara resmi pendaftaran dari calon ketua KONI Provinsi Gorontalo. Kami di sini telah menyusun pedoman pelaksanaan penjaringan ini yang tentunya nanti akan kami bawakan menyangkut ruang lingkup, menyangkut tata cara, menyangkut persoalan penjadwalan, menyangkut persoalan lain-lain. Ini akan dijelaskan oleh teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, calon tentunya kita harapkan dengan kriteria-kriteria yang sudah kami tuangkan di sini, termasuk tidak pernah dihukum selama 2 tahun atau tidak pernah itu dengan tuntutan 4 tahun. Jadi ini intinya, nanti akan dijelaskan oleh bapak-bapak sekalian. Ya, yang pertama, kami akan mengundang kepada Pak Dr. Hartono untuk menjelaskan sebagai wakil ketua, menjelaskan soal persyaratan pendaftaran dari konsideran yang kami susun. Kami tidak akan menjelaskan lagi persoalan dari maksud dan tujuan. Sudah saya sampaikan tadi bahwa TPP maksudnya adalah sebuah lembaga mitra dan panitia pelaksana dan tim untuk melaksanakan penjaringan dan penjaringan dari ketua KONI. Silakan kawan-kawan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketua tim, anggota tim penjaringan, bakal calon ketua umum KONI Provinsi Gorontalo. Saya hormati teman-teman wartawan yang pada kesempatan hari ini bisa bersama-sama dengan kami dalam rangka proses tentang tahapan suara yang akan dilakukan oleh KONI Provinsi Gorontalo. Baik, saya dipercayakan oleh ketua untuk bisa memberikan keterangan tentang prasyarat pendaftaran untuk calon ketua KONI. Pertama adalah calon ketua umum adalah warga negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Jadi calon secara umum. Kemudian adalah berdomisili di Provinsi Gorontalo, berdomisili di Provinsi Gorontalo dengan membuat surat pencalonan sebagai calon ketua umum KONI Provinsi Gorontalo masa bakti 2023-2027.
syarat harus membuat surat pencalonan. Yang berikut adalah syarat pendukung atau yang harus diambilkan. Tadi kita sudah mengedarkan tentang formulir, kemudian ada syarat lain, yakni surat pernyataan dukungan dari pengurus provinsi dan KONI kabupaten kota sekurang-kurangnya calon didukung oleh 10 pengurus provinsi maupun KONI yang sah, yang masih SK periode masih jauh, sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat 6 AFT KONI. Kedua, surat pernyataan dukungan tersebut harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum pada kertas berkop organisasi. Ya, sekali lagi berkop organisasi. Bila dan bercap stempel dengan materai. Ketiga, pengurus cabang provinsi dan pengurus KONI kabupaten kota hanya dapat memberikan surat pernyataan dukungan hanya kepada satu orang, hanya satu orang, tidak bisa 2 orang. Dan sekali lagi kami terima adalah dukungan hanya satu orang. Berikut, bila mana melakukan pencabutan dukungan maka harus mengetahui sepengetahuan secara tertulis pihak yang didukung oleh lebih awal. Artinya, kalau umpamanya mendukung kepada ahli pala, tiba-tiba beralih dukungan, sedangkan dukungan itu sudah masuk, maka harus diberitahukan kepada Pak Ali bahwa saudara Pemprov tidak mau mendukung beliau. Tidak dukungan Secara tertulis, agar supaya tidak punya kita di musyawarah ini tidak ribut lagi karena dukungan ganda. Ya. Kemudian adalah lampiran, ya ini yang umum, surat pernyataan calon ketua, surat pernyataan domisili, ada banyak, ya, KTP, kartu penduduk, kartu keluarga, pas foto, 4x6, surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang berwenang, surat keterangan bebas narkoba. Ya, kami juga ada dokter, kami juga sudah kerjasama dengan rumah sakit juga untuk pemeriksaan. Kemudian riwayat hidup, surat pernyataan kesediaan menyampaikan visi misi, kemudian surat pernyataan kesediaan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Itu yang dilampirkan, ya. Nanti kalau berkembang ada pertanyaan, karena masih ada tahapan yang berikut yang akan disampaikan oleh teman-teman anggota. Terima kasih. Ini yang syarat pendaftaran yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut Pak Dr. Iwan Hutulma menyampaikan tata cara dan prosedur dan tata cara dari studi menyangkut persoalan sudah teknis. Pak, silakan. Saya menyampaikan beberapa prosedur dalam penjaringan dan penjaringan calon. Jadi poin pertama adalah calon pimpinan dapat menjemput pedoman dan tata cara penjaringan dengan meminta dari sekretariat KONI. Sesudah dilakukan pengumuman secara resmi tentang kegiatan penjaringan. Jadi mulai hari ini, insyaallah semua calon sudah bisa menyebut dia punya tata cara penjaringan. Nanti minta di kami dimintakan kepada. Jadi salah satu contoh juga surat pernyataan kesediaan untuk menjadi ketua umum dan ada surat dukungan. Jadi beberapa tata cara di dalam pendaftaran ini hari ini kami sudah bisa dihubungi untuk permintaan atau penyebutan pedoman dan tata cara penjaringan. Kemudian yang kedua, pendaftaran calon ketua umum KONI Provinsi Gorontalo dilakukan dengan cara menyerahkan dokumen pendaftaran
oleh bakal calon, ulangi, oleh bakal calon atau yang dikuasakan oleh bakal calon, ulangi, atau yang dikuasakan oleh bakal calon secara tertulis dengan persyaratan pendaftaran seperti disebutkan oleh Bapak Dr. Abdul Ghani. Kemudian yang ketiga, dokumen pendaftaran calon ketua umum KONI Provinsi Gorontalo masa bakti 2023-2027 dalam rangka 3, 1 asli bermaterai 10.000 dan uang fotokopi. Ketiga berkas tersebut harus di dalam sampul besar yang tidak tembus pandang warna coklat. Jadi harus dalam satu map yang tidak tembus pandang. Kemudian tim penjaringan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen pendaftaran yang disampaikan oleh bakal calon ketua umum. Kemudian hasil penjaringan dimaksud akan disampaikan secara tertulis pada ketua umum KONI Provinsi Gorontalo masa bakti 2019-2023 untuk digunakan sebagai salah satu bahan dalam musrok dan dalam rangka pemilihan ketua umum yang baru. Selanjutnya, tim penjaringan akan menyampaikan laporan langsung tentang hasil penjaringan dan penjaringan ketua umum KONI Provinsi Gorontalo 2023-2027 pada Musda KONI Provinsi Gorontalo 2023 sesuai agenda yang telah kita tetapkan tanggal 17 April. Adapun waktu penjaringan ini kemarin sudah ada sosialisasi itu di tanggal 5 April 2023. Kemudian penjemputan dalam bentuk pengambilan soft copy file mulai hari ini, mulai besok ya, tanggal 11. Hari ini hari ini ya, tanggal 11. Penyerahan sampul dokumen pendaftaran sekaligus perkenalan langsung oleh calon kepada tim penjaringan pada tanggal 15 April. Kemudian verifikasi dokumen oleh ketua umum pada tanggal 16 April. Verifikasi dokumen calon ketua umum pada tanggal 16 April mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ulangi, mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah di ruang rapat KONI Provinsi dan membuat berita acara pembukaan sampul dokumen pendaftaran. Penetapan calon ketua umum KONI Provinsi diumumkan pada tanggal 17 Maret 2023 di kantor KONI Provinsi dan membuat berita acara informasi dokumen pendaftaran. Jadi dengan secara keseluruhan yang ada, ini juga bisa dijemput pada hari ini juga oleh bakal calon ataupun oleh tim sukses bakal calon tentang tata cara penjaringan dan penjaringan calon ketua umum KONI Provinsi 2023-2027. Mungkin dari saya untuk prosedur kami serahkan kepada Pak Anwar. Terima kasih Pak Dokter. Dan yang berikut akan disampaikan kelengkapan dan yang disampaikan oleh Pak W. Ya, terima kasih banyak. Yang saya hormati Pak Ketua Tim Penjaringan, yang saya hormati Sekretaris Penjaringan Bakal Calon Ketua Provinsi Gorontalo, rekan-rekan wartawan sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah saya pada saat ini diberikan kesempatan oleh Ketua Tim Penjaringan untuk menyampaikan beberapa hal. Teman-teman tadi sudah mengambil peran dan bagiannya. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan kepada teman-teman wartawan, yakni tentang verifikasi dokumen pendaftaran. Verifikasi dokumen pendaftaran itu kami bagi menjadi dua. Tim penjaringan dapat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran yang diserahkan bakal calon, bila mana ada yang perlu diteliti ulang. Dan yang berikut, verifikasi dapat dilakukan dengan cara klarifikasi langsung ke subjek
atau objek yang terkait atau klarifikasi melalui narasumber yang berkompeten. Adapun evaluasi dokumen pendaftaran itu, kami membagi pada beberapa tahap. Kami bagi 4 tahap. Yang pertama, evaluasi surat pencalonan. Pertama, kesesuaian dan kelengkapan dapat dibuat surat pernyataan diberi materai tempel 10.000, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditandatangani mengenai materainya. Berikut, bila mana surat pencalonan yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan pada butir 5 persyaratan pendaftaran, maka pencalonannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur. Evaluasi yang berikutnya, evaluasi persyaratan dukungan. Nah, ini yang tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa evaluasi persyaratan dukungan dilakukan terhadap pertama, surat pernyataan calon ketua umum KONI Provinsi Gorontalo sesuai dengan lengkap dan sesuai surat pernyataan diberi materai tempel 10.000 dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum. 2. Jumlah surat pernyataan dukungan minimal 10 Pemprov dan KONI Kabupaten Kota yang sah, ya, kepengurusannya yang masih sah. Itu akan kami verifikasi. Dan yang berikut, bila mana surat pernyataan dukungan kurang dari 10 Pemprov Kabupaten Kota yang sah, maka pencalonannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur. Artinya kalau tidak mencukupi apa yang sudah ditetapkan oleh tim penjaringan minimal 10, maka pencalonan bakal calon tersebut dinyatakan gugur. Yang berikut, evaluasi pernyataan persyaratan administrasi itu ada yang tadi sudah disebutkan, ini tinggal kami ulangi, yakni fotokopi kartu tanda penduduk dan seterusnya. Nah, yang terakhir, hasil akhir evaluasi. Ini teman-teman perlu cermati bahwa ini penting untuk kita cermati. Pertama, hasil akhir evaluasi dokumen pendaftaran calon ketua umum KONI Provinsi Gorontalo masa bakti 2023-2027 disimpulkan dan dituangkan oleh tim penjaringan dalam suatu berita acara evaluasi. Itu akan kami buatkan dalam berita acara. Yang berikut, apabila dalam evaluasi akhir, ini teman-teman perlu simak, apabila dalam evaluasi akhir ternyata salah satu calon telah mendapatkan dukungan Pemprov atau KONI Kabupaten Kota 50% plus 1, 50% plus 1 dari jumlah suara yang sah, maka pelaksanaan Muspro tahun 2023 dilaksanakan secara pemilihan ketua umum secara aklamasi tanpa harus melakukan pemungutan suara atau penghitungan suara dalam Muspro, karena sudah mendapatkan dukungan 50% plus 1 dari suara yang sah. Untuk jumlah pemegang suara yang sah berapa? Itu tergantung daripada hasil verifikasi kita terakhir. Total Pemprov, Pak? Total Pemprov? Itu memang sekarang itu kita 42 sekarang. 42. Itu 42 itu akan kita verifikasi. Banyak hal yang akan kita verifikasi. Pertama, surat dukungan itu harus ditandatangani oleh ketua dan sekpunya. Terus yang kedua, kepengurusannya masih aktif, masih sah, belum dimisioner dan seterusnya. Banyak kelihatan kita. Ya. Dari si air itu kan sudah meninggal ketua umum, tapi SK masih berlaku. Iya, tentu kita akan ada mandat. Ada mandat. Yang terpenting itu adalah SK-nya itu masih berlaku. Itu saja. Maka kami harapkan ini ke teman-teman wartawan, kami sampaikan melalui teman-teman media. Kami sangat mengharapkan kepada kepengurusan cabur yang sudah berakhir kepengurusannya ataupun sudah melakukan muspro tetapi SK-nya belum ditandatangani, maka kami sangat mengharapkan untuk sesegera mungkin pengurus cabur itu untuk mendapatkan SK-nya, karena itu menjadi persyaratan untuk cabur itu bisa melakukan dukungan atau tidak. Makanya ada pasal lagi, Ya. makanya dari untuk memverifikasi mana-mana yang KONI yang memang sudah ada musyawarahnya, tapi itu masih sah. Yang kedua
harus dikonfirmasi. Iya, ya tentu ini kami di KONI provinsi juga mengantongi data-data itu, cabur mana yang belum, yang sudah demisioner, mana cabur yang masih aktif. Tentu ini ada dokumentasinya ke kita, dokumennya ada di sini. Nah, ini akan menjadi dasar kita untuk melakukan edukasi terhadap keabsahan daripada kepengurusan cabur sendiri. Begitu juga dengan KONI. Terakhir tadi kan ada KONI Guru yang barusan terbentuk. Soalnya itu juga dan KONI provinsi akan mempercepat terbitnya SK. Kira itu dari saya, kan saya kembalikan kepada ketua untuk penyampaian selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian, telah disampaikan beberapa hal yang sangat penting terkait dengan calon rekrutmen dari calon ketua KONI itu sendiri. Saya tertarik dengan persoalan verifikasi tadi, bahwa ketika calon ini telah memenuhi dari jumlah pemprov yang berlaku atau jumlah pemprov yang kan kalau kita serahkan kepada panitia itu akan mengkategorikan dua peserta yang maksudnya yang belum diperpanjang atau sudah masuk dalam masa kadaluarsa, maka statusnya hanya peninjau. Kemudian yang ada hak suara itu adalah pemprov yang masih berlaku. Tentunya akan bagaimana dengan pemprov yang tidak memberi surat izin? Terserah. Itu kami diserahkan kepada beliau, tapi beliau juga sebagai peserta penuh, sebagai peserta. Ya, silakan dia tidak memberikan dukungan. Cuman nanti kami akan berkoordinasi dengan steering komite dengan panitia pelaksana bahwa jumlah dari pemprov yang berlaku ini berapa? Misalnya 36 ya tapi tolong disampaikan khusus untuk KONI sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa KONI yang kadaluarsa 6 bulan sebelum 6 bulan sesudah kadaluarsa, maka hak-hak dia masih berlaku. Itu anggaran dasar anggaran rumah tangga. Menyambung Pak, kan tadi kalau misalnya ada pemprov yang tidak memberikan suara, ya, silakan berhak, karena itu haknya. Gimana yang hubungannya dengan kalau misalnya ternyata forum sudah menghendaki untuk aklamasi? Ya, kalau forum sudah aklamasi berarti dia sudah tidak terhitung lagi, kan? Tidak hitung lagi. Kan tidak ada. Itu termasuk. Ya, Ketua, yang untuk batas pemasukan persyaratan pendaftaran dengan dukungan kapan Ketua? kita usahakan sampai dengan tanggal 14. Jadi jadwal terakhir khusus ini, jadwal itu sampai tanggal 12 sudah dukungan, dan tanggal 16 kami akan rapat dan mengundang bapak-bapak tanggal 16 malam. Ini mohon maaf kita dibacakan oleh Pak tadi tanggal 17, ya. Karena itu sudah pelaksanaan 16 malam kami konferensi pers lagi untuk mengumumkan calon yang ditetapkan. Tanggal 18 itu jam? Tanggal 14 jam 2. Jam 2 siang? Ya, jam 2 siang. Jam 12. Jam 2 siang. Bagaimana dengan ini? Calon ketua yang sudah pernah menjadi ketua. Ya, apakah bisa masuk lagi? Silakan. Tidak ada pembatasan calon ketua yang ada. Silakan. Kalau masih ketua yang lama dan dicalonkan lagi silakan. Sebelumnya? Ya, kalau yang sebelumnya maksudnya beberapa tahun yang lalu. Kami belum ada petunjuk itu dan anggaran dan sumber tangga tidak melarang. Maksudnya kalau misalnya kita contohkan Pak Rustam Yakini, dia masuk lagi tidak ada masalah. Karena anggaran dasar rumah tangga tidak, kecuali dia sudah 3 kali menjabat. Sudah 2 kali menjabat berturut-turut, itu tidak bisa. Kalau menginginkan dia ketiga kali dan itu secara aklamasi itu anggaran dasar menginginkan. Kalau dia masih setengah dipilih lagi itu tidak dipilih lagi. Jadi dia dipilih ketiga kali dan secara aklamasi silakan. Tapi kalau dia hari ini dia mendaftar kemudian cuma 1 periode berikut lagi masuk lagi silakan. Atau terbatas dengan 1 periode dia masuk lagi silakan, tidak ada masalah. Ya.
daerah. Apakah sudah ada aturannya? Maksudnya? Kepala daerah. Justru kita berharap bahwa kode ini akan betul-betul kepala daerah sudah tersusun. Kan? Anggaran dasar undang-undang yang ada sekarang mengizinkan kepala daerah, kepala ketua DPR itu silakan. Silakan. Ya, sudah. Tidak ada lagi larangan. Kalau kayak kemarin pejabat struktural, pejabat politik itu kan tidak bisa. Ya, seperti itu. Ya, silakan lagi ada yang nanya menyangkut devisi ini. Tidak ada lagi ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mengundang tanggal 16 malam. Kami setelah akan rapat pleno karena akan ada sebuah berita acara lagi yang keluar untuk menetapkan calon ketua. Saya nanya kalau tanggal 16 itu sudah aklamasi langsung diumumkan juga di tanggal Ya, 16 itu. bukan. Kami tidak akan menentukan kepada Musprov bahwa itu adalah nasi. Tapi persyaratan ini kami akan sampaikan bahwa persyaratan dari TPP calon apabila 50+1 silakan munas melaksanakan. Berarti tidak tunggu nanti tanggal 17 Pak Ketua ya? Tidak tunggu nanti tanggal 17 lagi. Tidak, tetap dilaksanakan musyawarah. Tidak Tidak lagi. Karena pelaksanaan tanggal 17, tanggal 16 kami akan menetapkan itu malam hari jam 7. Kami dapat jam 4 sore untuk menetapkan karena terakhir penentuannya ada sama kami Pak. Jadi dan tidaknya musyawarah. Oke? Siap. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mengundang tanggal 16 malam jam 7. Kita apakah jadi di Hotel Quality atau di Aston atau di kita masih ada. Setelah kami coba Quality tanggal 16 itu ada tanggal 17 ada tamu. Tapi insya Allah beliau akan menunjukkan ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekali lagi kami mengundang tanggal 16 dan kita akan melihat siapa yang akan lolos dalam penjaringan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak foto dulu sih. Foto kamar foto kayak biasanya kalau sama. Écoute ça, bande d'enfoirés. Def Killa, Marseille, tout très, en attendant l'album.